Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salsabila Nur Asari dari jurusan Terjemah 5A akan menyampaikan tugas ujian akhir semester. Untuk bagian pertama, yaitu terdiri dari 5 soal. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu terkait sabiko, dakhilah, sama lahikoh. Jadi prefiks itu sendiri adalah sabikoh. Sabikoh adalah penambahan yang diimbuhkan di depan morfem dasar. Contohnya dari kata jalasa, duduk, ditambah dengan prefiks ma di depan gitu ya. Jadi majelis, yang artinya tempat duduk. Terus infix itu sendiri adalah dakhilah. Dakhilah itu penambahan yang diimbuhkan sebagai sisipan morfem dasar. Contoh masjidun, artinya adalah masjid, terus ditambah infix a di sisipannya itu ya, di tengah-tengahnya. Jadi dia akan berubah menjadi masajid, yang artinya adalah masjid-masjid. Terus sufiks itu sendiri adalah lahikoh. Lahikoh adalah penambahan yang diimbuhkan di belakang morfem dasar. Di belakang morfem dasar contohnya itu fahimam, atau dalam artinya itu paham, ditambah dengan sufiks tu. Jadi fahim tu. Nah, artinya aku faham. Nah, terus bagaimana morfologi itu dihubungkan dengan penerjemahan secara leksikal dan gramatikal. Jadi gini, yang saya ketahui kalau misalkan gramatikal itu adalah dari segi tasrif infleksi atau lugawi ya. Kalau misalkan leksikal itu dia tasrif derivasi atau tasrif istilahi. Jadi keterkaitan penerjemahan itu dengan morfologi ya dihubungkan dengan penerjemahan secara leksikal dan gramatikal. Misalkan kita ada kata ya jelisu dari dari pengembangan leksikal kan, atau dari tasrif lugawi. Nah, ya di situ artinya dia laki-laki sedang duduk. Beda kalau misalkan diubah menjadi gramatikal. Nah, kalau gramatikal kan dia diubah itu kan tasrif istilahi. Jadi misalkan diubah menjadi majelisun. Nah, majelisun itu kan dia isim makan. Nah, itu bisa mempengaruhi makna. Makanya penerjemah itu sendiri penting juga disangkut pautkan dengan morfologi. Nggak cuma morfologi aja, ada sintaksis dan lain sebagainya. Terus selanjutnya menjawab nomor 3 itu sebutkan sama menjelaskan pola-pola isim. Yang saya ketahui itu ada 12. Ada 12 ya. Ya, terdiri dari 12 ya. Yang pertama itu ada isim masdar. Isim masdar adalah nomina yang diderifikasikan dari bentuk dasar verba berakar 3, yaitu polanya ada fa'ala. Salah satu contohnya dari pola fa'al yaitu farah, yang artinya kegembiraan atau kebahagiaan. Terus yang kedua ada isim marah, adalah nomina yang menyatakan perbuatan yang dilakukan satu kali. Salah satu polanya yaitu taf'ilah. Nah, contohnya adalah taklibah ya. Taklibah itu artinya sekali pembalikan. Terus ada yang ketiga itu isim na'u. Isim na'u itu adalah nomina yang menyatakan cara melakukan sesuatu. Nah, pola yang digunakannya itu fi'lah. Contohnya yaitu al-kitbah, yang artinya adalah cara menulis. Terus yang keempat ada isim makan wa zaman. Makan wa zaman itu adalah nomina yang menyatakan tempat dan waktu. Nah, jadi pola yang digunakan adalah maf'alun dan maf'ilun. Contohnya maktabun ya, dari maf'alun artinya itu meja atau tempat menulis, dan masjidun yang artinya adalah tempat beribadah atau masjid. Nah, yang kelima itu ada isim alah. Isim alah itu adalah nomina yang menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu ya. Pola yang digunakan itu mif'alun, mif'al, dan mif'alah. Nah, contohnya miftahun ya. Miftahun dari mif'alun. Nah, polanya itu mif'alun. Terus contoh itu miftahun, yang artinya adalah alat pembuka atau kunci. Terus selanjutnya itu isim fa'il ya. Yang keenam ya, isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, salah satu pola yang digunakan oleh isim fa'il adalah fa'ilun. Contohnya katibun, artinya adalah penulis. Nah, terus pola yang digunakan isim maf'ul adalah maf'ulun, yang artinya maktubun ya. Maf'ulun ya. Kan pola isim maf'ul itu maf'ulun. Contohnya itu maktubun, yang artinya tertulis. Selanjutnya nomor 7 itu ada isim wahdah. Isim wahdah itu adalah nomina yang menandakan satu buah dari sebuah jenis benda. Sama dengan halnya isim marah ya, tadi yang sudah dijelaskan dengan menambahkan sufiks tak marbutoh di akhir. Contohnya baqarah, nah artinya seekor sapi. Terus selanjutnya itu nomor 8 isim kasurah yang menandakan
yang menandakan tempat objek yang ditandai. Nah, bentuk nomina yang membentuknya dalam jumlah besar. Nah, pola yang digunakan itu maf'alah yang artinya mahyah. Itu artinya itu tempat yang penuh dengan ular. Selanjutnya nomor 9 yaitu isim mu'ya. Isim mu'ya adalah nomina yang menyatakan sebuah wadah yang berisi sesuatu. Nah, nomina ini memiliki pola yang sama seperti isim makan ya. Isim makan, tempat gitu. Contohnya mihrab. Contohnya mihlabun yang artinya itu adalah ya ember susu gitu kan. Terus yang nomor 10 itu ada isim mansub. Ya, isim mansub itu adalah yang dibentuk menambahkan sufiks ya, yang berkenaan dengan asal usul keluarga, kelahiran, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya misri. Nah, itu kan di akhirnya itu ada sufiks ya-nya ya kan, misri. Yang artinya itu asal usulnya orang Mesir gitu kan ya, orang Mesir. Misri, Afghani, misalkan orang Afghanistan dan lain sebagainya. Terus nomor 11 itu ada isim kaifiyah. Isim kaifiyah adalah bentuk feminim adjektif relatif dalam bahasa Arab, merupakan nomina yang membentuk ide abstrak dari sesuatu yang dibedakan dari benda yang konkretnya seperti ilahiyah, artinya ketuhanan. Terus yang terakhir ada isim tasghir. Isim tasghir adalah nomina berakar 3. Pola yang digunakan adalah fa'il ya. Contohnya itu jubail, artinya adalah bukit, asal kata dari jabal yang artinya gunung. Baik, selanjutnya untuk jawaban nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Pertanyaannya itu kan yang diketahui tentang infleksi atau tasrif lugawi dan tasrif istilahi ya dalam bahasa Arab, dan juga berikan contoh. Jadi tasrif itu sendiri dikenal sebagai perubahan bentuk kata ya. Nah, tasrif istilahi itu diartikan sebagai perubahan kata. Nah, perubahan kata yang terjadi karena pengalihan waktu kejadian, seperti merubah kata hingga kalimat tanya menjadi kalimat perintah ya. Nah, bentuk lampau menjadi kata kerja, bentuk larangan juga bentuk yang lainnya. Nah, adapun tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata pada suatu pada satu sigot dari ghaib ke mukhatab, ke mutakalim, kemudian dari mufrad ke musanna, kemudian ke jamak, dan dari mudzakkar ke muannas. Nah, contoh tasrif istilah itu jalasa yajlisu, jalsan jalisun, majlusun ijlis, la tajlis majlisun, majlisun mijlasun. Nah, itu contoh tasrif istilahi. Nah, contoh tasrif lugawi itu jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum, jalasti jalastuma jalastuna, jalastu jalasna. Nah, terus yang terakhir adalah apa yang diketahui kan tentang istilah morfofonemik dan juga morfosintaksis. Nah, morfofonemik itu adalah perubahan perubahan fonem-fonem yang terjadi akibat bertemunya morfem yang satu dengan morfem yang lain. Nah, morfofonemik juga disebut juga morfonologi dan atau morfofonologi ya. Nah, adalah ini kajian yang mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem. Nah, sebagai akibat dari adanya proses morfologi. Nah, baik proses afiksasi, proses reduplikasi maupun proses komposisi ya. Terus yang selanjutnya itu ada morfosemantik. Morfosemantik itu yang berarti perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan makna suatu kata yang diikuti perubahan makna kata itu sendiri. Nah, morfosintaksis juga yaitu suatu proses pembentukan kata karena unsur gramatikalnya di dalam bahasa Arab. Hal itu disebut dengan tasrif lugawi. Nah, misalnya pada kata muslimun yang bermakna jamak yaitu menjadi orang-orang muslim gitu. Lanjut pada bagian yang kedua ya, yaitu membahas terkait verba ditinjau dari segi waktu dan objek. Nah, atau biasa disebut dengan al-fi'lu min haitsu zaman wa maf'ulih. Nah, sebelum itu kita bahas dulu nih, verba dan fi'il itu apa sih? Nah, verba atau fi'il itu adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Jadi waktu tertentunya itu ada lampau, ada sekarang, dan yang akan datang. Nah, itu disebut dengan zaman atau waktu. Nah, jadi verba atau fi'il yang ditinjau dari segi waktu atau zaman itu terbagi menjadi 3, yaitu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, terus kita bahas nih fi'il madi ya. Secara terpisah fi'il itu kan artinya adalah kata kerja, sedangkan madi itu sendiri artinya yang telah lampau, atau yang lewat gitu ya. Jadi apabila digabung antara fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan
terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau gitu ya, pada waktu lampau. Jadi yang telah dikerjakan atau yang telah dilakukan gitu kan. Ciri-ciri fi'il madhi itu ada 3. Yang pertama itu huruf akhirnya berharokat fathah. Berharokat fathah dhahirah jelas maupun muqaddarah. Muqaddarah itu dikira-kira atau diremang-remang gitu ya. Harokat zahir itu contohnya ada fa'ala, doroba, fataha, kan itu zahir tuh ya akhirnya. Terus kalau misalkan harokat yang muqaddarah ini atau remang-remang itu contohnya roma, yang akhirnya itu ada iya tapi nggak bertitik, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu diakhiri kata bisa dimasuki dhamir rafa. Dhamir rafa contohnya itu ada fa'altu, nasortu, akaltu, itu kan saya telah makan gitu kan, akaltu. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu diakhiri kata bisa dimasukkan tak taknis sakinah atau tak sukun yang bermakna perempuan. Contohnya fatahat gitu, katabat dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sendiri adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi ya, yang sedang berlangsung gitu ya, yang akan terjadi gitu bisa, atau future tense kalau misalkan bahasa Inggrisnya. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari itu ada 3 ya. Yang pertama itu dimulai atau diawali dengan huruf mudhara'ah. Nah, huruf mudhara'ah itu terbagi menjadi 4: alif, nun, ya, dan ta. Nah, contohnya yaftahul waladul baba, anak itu membuka pintu. Nah, yaftahu di sini dia itu fi'il mudhari ya kan, yang ada ya-nya. Tadi kan ada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah kan ada 4: alif, nun, ya, dan ta. Nah, pada contoh yaftahul waladul baba, yaftahu di sini ada huruf mudhara'ah yaitu hurufnya ya. Nah, kemudian dapat diawali ciri fi'il mudhari selanjutnya itu dapat diawali oleh amil nasab. Amil nasab itu kata yang menyebabkan fi'il huruf akhirnya itu dia berharokat fathah. Nah, amil nasab itu seperti an, lan, idan, kai. Nah, contohnya itu yuridu an yukhaffaf ankum. Artinya itu Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian, ya kan? Ya, yuridullahu an yukhaffaf. Nah, di sini an yukhaffaf itu dia termasuknya amil nasab ya. Jadi dia annya setelah an itu dia berharakat fathah ya. Selanjutnya itu ada contoh yang terakhir yaitu dapat diawali oleh amil jazm. Amil jazm itu kata yang menyebabkan fi'il hurufnya itu akhirnya berharokat sukun. Nah, berharokat sukun amil jazm itu seperti lam, lama, alam, alama, la, dan lain sebagainya. Contohnya itu ada allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Terus alam nashrah laka sadrak. Nah, kan tadi itu ada allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ya kan? Lam yukhlaq. Nah, di sini dia ada amil jazam. Nah, karena dia ada amil jazam, makanya dia fi'ilnya itu berharokat sukun ya, berharokat sukun. Nah, lam allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lam yukhlaq. Nah, di sini ada lam yukhlaq, dia berharokat berharokat sukun ya. Lam yukhlaq. Udah kayak gitu, terus alam nasroh.
Nah, alam nasyroh di sini alam nasyroh kan, alam nasyroh. Nah, dia berharokat sukun. Nah, nasyrohnya itu berharokat sukun. Nah, alamnya itu dia amal jazm. Kemudian lanjut kepada pembahasan fi'il amar ya. Fi'il amar itu sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Yang menunjukkan perintah tersebut dengan imperatif untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, suatu pekerjaan. Jadi adapun ciri-ciri fi'il amar itu ada 5. Yang pertama itu dapat dilihat pada huruf terakhirnya itu sukun ya, disukunkan bagi huruf sahih selain fi'il mudha'af. Contohnya kataba yaktubu uktub. Nah, kan terakhirnya sukun kan. Nah, yaitu uktubnya itu disebut dengan fi'il amar. Nah, terus yang kedua, ciri yang kedua itu ada fi'il amar itu bisa menerima nun taukid di samping menunjukkan perintah itu sendiri. Nah, contohnya seperti bersungguh-sungguhlah. Dalam bahasa Arab disebut ijtahidanna. Nah, terus contoh yang ketiga itu ada hendaklah hendaklah menunjukkan suatu permintaan gitu. Contoh ijlis ya Ahmad gitu. Duduklah wahai Muhammad gitu. Wahai Ahmad. Terus ciri yang keempat ada dapat dimasuki atau menerima ya mukhatabah. Terus yang terakhir, ciri yang terakhir itu mengikuti wazan yang digunakan. Nah, terus kemudian pembahasan selanjutnya yaitu verba yang ditinjau dari segi objek ya. Jadi terbagi menjadi 2 ya. Ada muta'addi, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Nah, fi'il muta'addi atau disebut dengan transitif itu adalah fi'il yang membutuhkan satu maf'ul atau lebih. Nah, untuk menyempurnakan suatu maknanya. Jadi kalau misalkan tidak ada maf'ul dalam kalimat tersebut yang terdapat di fi'il muta'addi, maka maknanya itu tidak sempurna. Nah, atau tidak termasuk kalam yang mufid gitu ya, tidak terpahami gitu. Nah, kemudian salah satu contohnya untuk fi'il muta'addi itu ya, misalkan ada nih contoh katabat tilmidhu. Katabat tilmidhu itu kan artinya siswa menulis kan. Siswa menulis, tapi di sini belum ada objeknya. Nah, bahwa belum kasih tahu nih siswa tuh menulis apa sih gitu kan. Nah, terus dilengkapi pada kalimat yang kedua yaitu katabat tilmidhu risalatan. Siswa itu menulis surat gitu kan. Nah, menulis surat risalatan ini dia termasuk objeknya, jadi pelengkapnya gitu. Makanya terpahami sudah ya bahwa si siswa ini sedang menulis surat gitu. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya itu ada fi'il lazim ya kan. Fi'il lazim itu kan sebut dengan ini verba intransitif ya. Verba intransitif. Jadi penjelasannya itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul ya, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Kan tadi fi'il muta'addi itu dia membutuhkan maf'ul atau membutuhkan objek, sedangkan fi'il lazim itu sendiri dia tidak membutuhkan maf'ul, tidak membutuhkan objek. Jadi kalimat yang ada di fi'il lazim, jadi yang ada kalimat yang ada fi'il lazimnya itu ya sempurna gitu maknanya, meskipun tidak ada maf'ul, meskipun tidak ada si objek gitu ya. Jadi kalau misalkan muta'addi itu dia membutuhkan objek, kalau misalkan lazim itu tidak memerlukan objek atau tidak memerlukan maf'ul ya. Nah, contohnya itu misalkan qama Ahmad berdiri. Nah, dia tidak membutuhkan objek ya, terserah itu Ahmad ya, pokoknya si Ahmad itu berdiri gitu kan. Nah, udah cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.